واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sekarang kita bahas tentang faraid, ilmu tentang pembagian warisan dalam Islam. Sebelumnya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku muslim, harus berusaha untuk mempelajari syariat Islam ini dengan sebenar-benarnya dalam segala hal bidangnya. Karena karena kita sebagai seorang muslim itu ya harus Islam secara keseluruhan. Perintahnya jelas, untuk fisilmi kafah gitu perintahnya. Masuklah Islam secara keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti ya semuanya, bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam keadaan tidur harus sesuai dengan syariat Islam. Harus dengan sesuai syariat Islam. Nah, dan tentunya sama, mau kita lain sampai nanti meninggal, setelah meninggal sampai di akhirat pun kita harus pelajari itu semua sampai pembahasan tentang warisan ini. Jadi jangan cuma nyukupkan sebenarnya aku jadi wong apik, sebenarnya aku sholat wajib tak lakoni, tapi setelah itu juga memperhatikan kaitan dengan warisan ini. Selanjutnya kita belajar ini untuk dijalankan, bukan cuma apa ya, rumah-rumah dan mati daripada gue dan gue seharinya udah menek misalnya. Lo ini isi waktu aku ya pensiunan mikir apa, masa yang nunggu isi waktu bukan seperti itu. Tapi kita belajar ini untuk dijalankan, bukan untuk menyalahkan orang lain atau debat orang lain, tidak. Tapi ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Jadi seperti itu. Ya, saya kira cukup pembukaannya. Sekarang lanjut pada pembahasan secara langsung. Al-Faraid, ilmu pembagian warisan. Bukunya masih kurang? Nanti di absen dulu. Masih ada sisa bukunya? Belakang di ibu-ibu masih? Belum. Oh, ibu belum. Ya Allah. Belum dapat. Kalau belum dapat dibagi aja filenya kirim di grup. Atau sekarang saya kirim bisa. Yang bawa HP punya Pak Mufti di sini. Pak Mustanir. Ya, tapi kan habis di sini. Kamu Samir bawa HP? Belum, saya belum kirim Pak Mustanir. Saya tak kirim sebenarnya di dalam. Barangkali ibu bawa HP, lihat di hadisnya sama. Ya, itu covernya cuma sebagai pemanis saja. Sebagai pemanis saja. Sebaiknya Mas nanti semua terpancar sampai. Jadi kalau berapa ya? Ya udah saya kirim. Jadi harapannya kenapa kok harus lihat bukunya ya supaya tahu betul kan aku ini salah di dia dan ini gimana? Aku yang menungso kan tadi. Nah jadi seperti itu.
Jadi kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng tentang faraid ini. Bukan aku sing ngarepe kudu menang orang. Kita belajar bareng-bareng untuk kita jalankan setelah ini nanti aja. Yang pertama, hadis yang pertama, faraid ilmu pembagian warisan. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Adapun selain itu adalah keutamaan. Yang pertama ayatun muhkamatun, ayat-ayat muhkamat yang dihukumi yakni Al-Quran. Wa sunnatun qa'imatun, dan sunnah yang tegak. Au faraidun adilatun, atau ilmu faraid yang adil. Jadi dalam hadis ini kita tahu bahwa ilmu itu ada 3. Ini yang bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ilmu itu ada 3. Yang pertama Quran, kedua hadis, yang ketiga faraid ini. Kita harus tahu ini, selain Quran hadis kita sudah sering dengar. Allah Ta'ala berfirman, Allah Rasulullah SAW bersabda. Nah itu sudah sering dengar. Quran hadis sudah sering, ayat sekian, surat sekian, halaman sekian, dan seterusnya. Hadis juga sama, riwayat Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, tentang kehidupan sehari-hari dia udah semuanya. Namun yang ketiga ini yang jarang dipelajari oleh manusia, yaitu faraid, ilmu pembagian warisan yang adil. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa pembagian faraid, pembagian warisan itu yang adil sesuai dengan syariat Islam ini. Sekali lagi, berkaitan dengan adil itu tidak harus sama. Karena bagiannya nanti tidak sama semuanya. Bisa jadi ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, bahkan ada yang tidak dapat. Jadi seperti itu, tidak semuanya dapat. Dulu mesti itu orang, mesti. Jadi ini nanti ada ketentuan-ketentuannya. Yang dapat itu orang-orang tertentu saja. Tapi tetap warisan ini ada bagiannya masing-masing. Meskipun rumahnya anaknya jenengan jauh, jenengan tinggal, ya tetap dapat bagian. Selagi dia masih hidup, wis mati ya setelah itu ramai. Tapi tapi tetap namanya nanti ada bagiannya, ya dia tetap dapat. Meskipun rumahnya jauh, meskipun tok benci misalnya, akan ada orang tua benci anaknya, bisa jadi bisa jadi wes iki anakmu beli sak beli-belinya anakmu tetap dapat bagian dia. Jadi harus seperti itu. Aku rasa seneng karo anakku iki, meskipun rasa nek jenengan nikah tetap dapat bagian. Semuanya harus adil sesuai dengan pembagian yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan ilmu warisan ini. Ya, di sini disebutkan ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang dihukumi. Maksudnya apa? Ayat-ayat yang jelas, di sana banyak hukum-hukum, yakni Al-Quran tadi. Semuanya itu dihukumi dan berlaku sampai akhir zaman nanti. Sampai kiamat Al-Quran itu berjalan berlaku. Jadi orang yang kata-kata luar atau itu ejaan lama diubah aja, enggak butuh. Enggak butuh diubah. Jadi Al-Quran tidak perlu diubah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahi. Dan harus sesuai dengan itu. Enggak boleh diubah, karena itu adalah firman-Nya Allah yang enggak bisa dikotak-atik.
Sunnatun qa'imatun, sunnah yang tegak, maksudnya hadis yang jelas, yang terutama hadis-hadis yang sahih itu juga harus ditegakkan. Selain itu, faraid yang nanti terjadi. Selanjutnya, wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuha. Hendaklah kalian mempelajari faraid, ilmu pembagian warisan, dan mengajarkannya. Jadi ini perintah langsung dari Nabi. Nabi memerintah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang dia tinggal di emperan masjid atau biasa disebut dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang yang tinggal di emperan masjid, yang dia itu makan dan minumnya itu tergantung Nabi makan atau minum enggak. Kalau Nabi makan, mereka pasti makan. Kalau enggak makan, pasti Abu Hurairah juga enggak makan. Jadi seperti itu. Terus menurut Nabi, mobil, luwe barang, ngono. Itu Ashabus Suffah, salah satunya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah diperintah oleh Nabi SAW. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah dia ilmu faraid tadi. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Karena dia adalah separuh ilmu dan dia akan dilupakan. Ini sabda Nabi SAW. Wa huwa awwalu syai'in yujzamu min ummati, dan itulah awal sesuatu yang akan dicabut atau akan hilang dari umatku. Benar ternyata. Jadi sabda Nabi yang ini itu benar. Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk belajar faraid dan mengajarkannya. Kenapa kok itu? Karena itu adalah nisfu ilmu, separuh dari ilmu. Dan dia nanti akan dilupakan oleh manusia. Dan ilmu faraid itu adalah ilmu yang paling awal hilang dari umat manusia. Sholat, haji, mungkin terus sampai akhir zaman nanti tetap. Tapi sekarang saja ya ilmu faraid seakan tidak kambuh, terus dolan ngerti. Terus pokoknya ini bapak usia mati terus bagi aku dewi terserah, anu mungkin. Serang gagas dari anak, dari bujo, orang di bujo, serang gagas. Nah, atau sering terjadi suami istri tinggal ya wis bagian dari istri apa ngono peran anak dia bos mulai bujurnya apa sih jadi hak miliknya istri loh. Atau sebaliknya istri meninggal, suaminya ya wis mulai istri kakek jadi menantu loh sih nggak semudah itu. Padahal masyarakat kan seperti itu. Dia wis mulai bujuk boleh jadi menantu dia dan meninggal gitu toh. Masyarakat kan itu dibagi sopong enggak. Nah, itu adalah ciri atau tanda bahwa memang benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang ilmu faraid ini, bahwa nanti akan hilang dari umat manusia. Sekarang pun juga sudah sedikit-sedikit hilang, bahkan sedikit sekali yang tahu tentang ilmu faraid ini. Karena apa? Karena biasanya warisan itu iso diskomen, aku iso paling oke semua tok kabeh. Kira aku paling cerdas ya berarti aku paling oke semua. Aku kan sing ngopeni bapak karo si mbok biyen sampai mati. Wis iki omahe wis aku sing ngopeni ngono. Wis dengan berbagai dalil, dengan berbagai alasan akhirnya kan belajar ilmu faraid ini. Tidak belajar tentang ilmu pembagian waris ini. Padahal kalau seperti itu berarti akan mendolimi saudaranya yang lain. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum. Selanjutnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan terhadap kalian apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian,
sudah mau mati, wis rasa loro wis tuwa misalnya. Jika dia meninggalkan harta, wasiat kepada kedua orang tua kerabat dengan baik. Jadi kalau memang ada harta yang bisa diwaris, itu harus mewasiatkan. Merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kewajiban untuk wasiat. Itu awalnya. Terangnya di bawah ini. Wasiat ini wajib sebelum turun ayat tentang warisan. Sekali lagi, saya ulang ya. Wasiat itu wajib sebelum turun ayat warisan. Sesudah turunnya ayat warisan, maka ayat ini dihapuskan hukumnya atau dimansuh, dihapus. Tadi kan ayatnya jelas, kalau mau mati harus berwasiat. Berwasiatnya untuk keluarganya, bapaknya, anaknya, kan gitu kan. Nah, itu ayat pertama memang seperti itu, iya. Tapi setelah ayat tentang warisan itu turun, maka wasiat ini dihapus, hilang. Meskipun nanti juga ada wasiat yang diperbolehkan. Nah, wasiat yang diperbolehkan setelah turunnya ayat warisan itu adalah wasiat yang diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Itu diperbolehkan. Adapun kepada ahli waris tidak boleh. Misalnya wasiat itu anakku sing tak senengi wis mani mukeh ya ora iso. Anak itu dia ahli waris, dia nggak boleh dapat wasiat. Wasiat atau wasiat untuk dia nggak bisa, tidak diperbolehkan. Maksud ayat ini adalah orang yang mempunyai harta hendaknya memberikan wasiat untuk kaum kerabatnya dengan jalan yang baik. Paham ya sampai sini? Jadi ayat wasiat, ayat warisan itu datangnya belakangan. Jadi datangnya belakangan, tidak di awal-awal Islam langsung warisan gitu, enggak. Tapi wasiat dulu, perintahnya untuk berwasiat. Supaya apa? Supaya hartanya ini jelas itu sopo, nah gitu. Namun setelah turun ayat warisan, ayat wasiat dimansuh. Tapi ayatnya di dalam Al-Quran tetap ada. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sudah dimansuh tapi tetap ada. Namun juga ada yang terbalik. Jadi ayatnya sudah dihapus tapi ayatnya masih dalam Al-Quran. Namun ada yang sebaliknya, ayatnya sudah tidak ada di dalam Al-Quran tapi hukumnya masih ada. Nah ini harus tahu nih. Kalau ini tadi kan ayatnya sudah mansuh nih, sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada di Quran. Tapi juga ada ayat yang masih berlaku, padahal di dalam Al-Quran orang yang sudah dimansuh penulisannya, tapi hukumnya masih jalan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi macam-macam Al-Quran itu nggak semuanya kan itu harus dijalankan gitu kan, tapi kita harus tahu semuanya. Harus tahu dari Al-Fatihah sampai Anas itu harus tahu. Itu harus dipelajari dan harus dijalankan. Namun ada ayat-ayat yang dia itu udah dimansuh, dihapus karena ada turun ayat selanjutnya tentang wasiat tadi udah dihapus setelah karena turun setelah itu tentang warisan. Udah paham ini? Nah ayatnya masih ada itu surat Al-Baqarah ayat 180 itu masih ada. Tapi dihapus dengan surat An-Nisa ayat ke 10, 9, 10, 11, 12 di rukuk kedua, yaitu di bagian itu udah dihapus. Tapi ayatnya masih, tapi nggak berlaku. Cuman ini sebagai pembelajaran biar ngerti asal usulnya, sebab turunnya itu seperti apa, sebabnya apa toh, kenapa ada turun ayat seperti itu ada masih. Jadi seperti itu ayatnya masih, tapi hukumnya udah hilang, gitu kan? Paham dari sini? Contoh yang lain juga ada, misalnya tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun katsiru wa manafi'u lin-nas. Waktu itu khamr dan perjudian, miras dan
judi belum haram waktu itu. Tapi ayatnya masih itu. Ayatnya masih. Dalam surat Al-Baqarah ada. Mereka tanya kepada engkau tentang minuman khamar dan minuman keras dan perjudian. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di sana dosanya besar, namun di sana juga ada banyak manfaatnya. Belum dilarang waktu itu. Tapi ayatnya masih. Tapi itu dihapus di surat dengan surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah tentang haramnya minuman keras dan perjudian. Nanti di bagian akhir disebutkan bahalan turun tahun. Nah, apakah kamu bisa berhenti dari itu? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Nah, setan itu pengen menjadikan kalian saling bertengkar, berselisih dengan sebab adanya minuman keras dan perjudian. Tadi kan masih dosanya gede tapi enak manfaatnya itu sedikit. Tapi di surat Al-Maidah langsung setan pengennya dengan sebab adanya minuman keras dan perjudian itu kalian saling bertengkar, saling benci di antara kalian. Nah nanti pahalan turun tahun, apakah kalian mau berhenti dari ini karena sudah dilarang pada waktu itu. Ini ayatnya. Dua-duanya masih ada dalam Al-Quran. Yang satu dari Mansur. Nah nanti ada yang sebaliknya. Hukumnya masih berjalan, tapi ayatnya misalnya di Quran. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayat tentang zina. Ayat tentang zina bagi orang yang sudah pernah nikah. Orang yang sudah pernah nikah, kalau dia berzina, maka dia dirajam. Ayatnya bulan di Quran orang mungkin ketemu, tapi hukumnya masih berlaku. Kalau di dalam Al-Quran cuma ada yang belum nikah, orang berzina, dia belum nikah, maka dia harus dicambuk, kan gitu kan? Dicambuk 100 kali kan gitu. Itu kalau dia belum nikah. Dan sudah nikah gimana? Di Quran kok reneh Quran. Tapi jadi penulisannya itu udah hilang, tapi hukumnya masih ada. Asalnya itu adalah farjumuhum battah. Nah, jadi kamu harus merajamnya sampai nanti gitu. Ayatnya seperti dulunya, tapi ayatnya lafadznya itu hilang. Hukumnya masih ada. Paham dari sini? Jadi perintah dari Allah untuk dihapus ayat itu, namun dihapus dari penulisan, namun hukumnya masih berjalan. Jadi seperti itu, paham ya? Silakan. Ini rada dulu. Terus tahu dulu. Terkait dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 30 dan terus sudah dimasukkan di dalam surat Al-Maidah. Berarti di turunnya surat Al-Baqarah ayat 30 tadi ada sebabnya, dan turunnya surat Al-Maidah itu juga ada asbabul nuzulnya. Terus yang kedua, mansukh itu artinya apa? Mansukh dihapus itu dilihat di bukunya tuh. Wah, gue buku Pak, ini. Di bukunya ada. Mansukh itu dihapus. Nasakh itu menghapus, mansukh itu dihapus. Jadi kita harus tahu ini. Sosok yang butuh buku ini biar ngerti dan hafal. Ditulis. Nah, ini penting ini nasakh mansukh.
Jane ning kene yo ana tulisane tapi yo tidak penting. Belum maca mereka bukunya Pak ya. Siap. Nah itu di garis bawah ini penting. Nasah, mansuh, menghapus dan dihapus. Dihapus hukumnya saja tapi tidak dihapus penulisannya tentang wasiat ini. Paham ya? Mansuh dihapus hukumnya saja, penulisannya tetap dimasuk dihapus dengan apa? Dimasuk dengan ayat warisan. Paham ya? Ya. Semua ada sebab turunnya. Oke, silakan. Ini contoh di keluarga saya. Maksudnya tidak sama bapaknya. Nah, Budi itu mempelajari agama itu benar apa yang dikatakan itu. Mempelajari masalah warisan kecil sekali. Itu sudah tidak ada partai-partai, tapi modelnya yang cewek satu, yang cowok dua. Ini sudah terlanjur diwariskan. Satu lagi, ada keluarga yang sugih banget, kaya ya. Anaknya dua, satunya di luar negeri sudah tidak balik. Nah, yang mau saya tanyakan, ini apa namanya? Harta itu kan jadi terlantar. Itu menurut agama gimana? Kan seperti saya orang awam kan mengatakan mubazir. Begitu banyaknya dulu tidak diwakafkan atau dimanakan, tapi sekarang tidak ada yang urus karena yang anaknya yang satu di Indonesia pun juga kaya raya, jadi ada yang dari bapaknya ini. Nah, ini hukumnya gimana? Istilah saya tadi mubazir. Terima kasih. Ya. Begitulah Allah menciptakan manusia ini sing marah ke era ya Allah. Ini sampai marah tuh dia sampai armangan bingung mana ya. Omah ini kontrak orang yang berat menunggu ya tukang sakit. Tapi si Sufi sampai kalau guys. Dan karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena ranggagas agamanya. Kembali lagi semua gak perhatikan agamanya, gak belajar agamanya. Padahal ngakunya Islam gitu. Itu pasti ngakunya Islam. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya zakat, infak, itu kan ada. Dan yang kira butuh meskipun sampai akhirnya nganggur gini. Nek kira butuh rasa manusia kayak nawang tonggo, musik itu ngerti apa dulu, mau terserah ya. Mulu. Ini mau batin ngono iki jalur gue. Wah, aku istirahat butuh Pak, bisa ngomong no. Gua aku, udah aku gak ngomong saja. Tak kayak satu ya, ngomong dia. Mulai aku gak terima, nanti. Jadi kita pihak di luar seandainya memberikan saran begitu, bagus, memberi saran. Makanya nanti di dalam surat Al-Ma'un itu, wala yahudu ala ta'amil miskin. Mereka dia itu ngasih saran untuk ngasih makan orang miskin aja enggak. Maksudnya apa? Aku nengein kabotan orang bibir saya. Saya ini cuma bisa ngomong. Aku ngerti orang suki. Pak, jenengan kan kita kapan duit sampai kilo. Rumah masjid kamu salamari, ambian pernah saya dapetin. Ada masjid itu sertifikatnya izin nama atas nama dia udah dia jual, tapi sertifikat masih di lemari dia. Gue lagi bingung, jadi masjid ini sampai gue lagi sertifikatnya dan jadi wakaf itu kan sekarang harus seperti itu gitu kan. Nah itu gue masalah lemari gitu, rumput gue lemari. Sampai kalau bingung kan, jadi Rabi itu kan yang dulu sama satu mari. Kalau misalnya, kalau kita tahu di dunia sertifikat satu mari gopo, ini loh yang orang miskin, ini butuh bantuan kamu dulu. Jadi kalau orang yang juga itu yang mendustakan hari pembalasan, itu pas dia tidak yakutu ala ta'al miskin aja enggak, menghasung orang lain untuk ngasih makan orang miskin aja tidak. Jadi wong wis orang ini terus ngomong menghasung orang lain supaya ngasih makan aja juga tidak.
Itu ciri-cirinya orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Seperti itu. Makanya misalnya mau duit dulu kok sugih kaya ngono. Misalnya ning kene tanah nganggur, wis bribiken wae. Pak, Mas, ki kok daerah nganggur tak PEW iki wis ngomong ape-ape. Apa tak tumune sak bayarku lha ngono ora apa-apa. Dolen ning aku sing murah lah ngomong-ngomong sampe atikan. Kita wis ora butuh to desa tukune wae. Dolen murah nanti. Dolen murah ngono lho. Daripada mau badhe to ngene. Soalnya takkan istilahnya yang bingung lagi ini. Iya kan? Sering terjadi orang kaya seperti itu sok hilang itu sering terjadi seperti itu. Makanya kalau sampai nggak diurus bertahun-tahun sampai 10 tahun masih nganggur sampai suketnya tak rumah misalnya. Itu fakta. Sampai seperti itu ya sesekali kalau jenengan tahu itu punya siapa beri ini. Terus langsung diminta aja atau pakai apa rangkul tak pakai ngono ngomongnya rasanya baru dibimbing tapi yang pertama tadi yang sudah terlanjur ilmunya itu yang tadi pembagiannya cewek 1, cowok 2 bagian tadi. Terus terang aja yang di keluarga saya tidak terlanjur, hanya kebetulan yang sebagian itu sudah diwakafkan untuk masjid. Nah lainnya dibagi anak. Padahal kalau yang saya ceritakan yang pertama ini belajar agamanya yang luar biasa, yang paling kecil cowok waktu itu. Tapi saya ya belum dapat ilmu ya tidak bisa ngasih saran waktu itu. Tapi kejadian seperti itu. Iya. Jadi faktanya nanti kalau sudah dibagi sesuai dengan syariat ya alhamdulillah. Mungkin dia aslinya orang belajar harus tahu ngerti ilmu ngaji dan terus bagi sesuai dengan syariat. Sehingga itu teologi yang beda kondisi semana teologi lah. Jadi udah gitu aja. Udah ya enggak, kita enggak urusan itu kan enggak ada hubungan dengan kita ya sebagian mereka ya monggo gitu. Nah, jadi kalau memang tidak ada urusan dengan kita enggak perlu cawe-cawe gitu ya. Itu aja. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kembali lagi kita belajar agama ini untuk diri kita sendiri. Atau kalau dimintai saran atau ditakoni dan dijawab. Nah, ini. Jadi kalau ditakoni dijawab, tapi ini urusan wong liya, ada perempuan itu pengen untuk bagian toh, nah masalah yang ngono. Udah kalau kecuali kalau itu kita tahu itu murid kita kok baginya ngono dan dinasehati nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang hubungannya apa-apa ya wis biarin aja. Oke, tidak disuruh, aku jangan ngaji, ngaji. Ya, cukup sampai sini. Selanjutnya. Nah, terus ini ayat yang menghapus itu ayat selanjutnya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 180 itu kan dihapus. Sing hapus sing ditolong lagi. Ayat selanjutnya ini surat An-Nisa ayat 7 dan 9 sampai 9. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. Untuk para laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Untuk para wanita juga ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Bagian yang tertentu, maksudnya bagian itu sudah ditentukan. Jadi lanang kowe itu wis enek bagiannya.
wis dicetani, nanti hasil kamu bagian berapa udah ada, mau laki mau perempuan semua udah dicatat dalam Islam ini, udah ada bagiannya tertentu. Nah, bagian yang tertentu maksudnya udah ditentukan oleh Allah. Apabila sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir pada saat pembagian warisan, maka berilah mereka rizki dari harta warisan itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Perhatikan di sini, apabila sanak kerabat sih mereka itu bagian, karena itu tadi sudah saya sampaikan, nanti gak semua si kerabat mesti itu kan gitu tadi saya bilang. Dan nanti ada orang-orang yang tidak berbagian. Yang mereka datang ketika pembagian, mereka ya ini yang pertama. Sing mereka bagian di tetap orang bono, kan yang ini yatim. Begitu pula anak yatim. Sebelumnya sudah saya sampaikan anak lima meninggal siji, dia anak utuh, padahal bayi belum mati. Bayi mati di utuhnya itu orang itu. Kan loh, kemarin sudah saya sampaikan loh. Itu anak-anak yatim, bayi yatim termasuk anak yatim dan dia masih kerabat utuhnya tapi kok orang itu benar. Jadi kerabat yang nggak dapat, begitu pula anak-anak yatim yang datang di sana kok orang itu bagian. Dan orang-orang miskin yang hadir, misalnya dulu masih dan seterusnya, aslinya mahjub misalnya tertutup karena ada anak, ada istri, ada bapak misalnya, jelas dulu itu apa misalnya seperti itu. Tapi orang miskin kok yunin pun ya toko misalnya seperti itu. Pada saat pembagian warisan, maka berilah mereka rizki dari harta warisan itu. Maksudnya juga orang bagian langsung, misalnya angel itu si gezer kayak ngomong kui. Paham dari ini? Jadi ini yang harus kita ketahui. Mereka tidak dapat bagian, tapi nih ngerti kalau kita pas bagian warisan atau kong itu kayak kasih tapi orang oke itu kan jenenge pemberian kan bisa ikhlas kan loh, bisa ikhlas pemberian secara ikhlas, maka berilah mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya apa? Ya kita tak bagi tapi aslinya itu ada ngomong apa? Kenapa begitu? Karena saya ini tadi gitu. Dia ngomong ini ape. Jadi kayak ini yang ini dengan baik orang baik. Terus omongannya orang benar. Pakai aku buat tulisan orang ini. Oh iya belum mereka mati kenapa? Besok minggu ini. Aja ngomong dulu ya. Dan ucapkan yang baik untuk mereka. Mereka tetap harus dapat bagian. Yo, kalau kasarnya ya uang lah, kita rumo terdulur tapi aslinya itu bagian ya kayak uang benar, makin bagi warisan. Tadi terus ayat yang ke-9. Hendaklah orang-orang itu khawatir seandainya mereka meninggalkan sesudah mereka anak turun yang lemah. Mereka khawatir kepada mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar. Keterangan Lose ini dengan dari bapak pintar bisnisnya gede melejit meledak banyak sampai duitmu rakitung misalnya. Jadi kamu salah mari, rasa rong mari, jadi apa sampai hilang misalnya. Jadi sampai hilang dan sampai seperti itu. Ini jenengan pintar sampai kamu boleh duit, anakmu belajar lo kita pintar. Oh coba lu pasti kita boleh duit, berarti sering terjadi bisnisnya kalau pakai sukses. Biasanya kalau anaknya jeblok langsung kiri kabeh dada. Itu sering terjadi. Jadi bapak apa itu yang gua naik di
Nek gua anak ibu perlu temen ibu wong liwat saya beli. Yakin. Hendaklah orang-orang itu khawatir seandainya mereka meninggalkan sesudah mereka anak turun yang lemah ya. Ojo sampai anak lemah, bodoh, ora ngerti kok duit tok butuh apa kayak motor kayak mobil kayak omah iki kabeh wis. Rasa kerja pae wae. Nek jenengan mati terus piye anakmu? Pikiran. Paham ini? Ini suke. Masalah sih suke satu dalam mikir anak ini loh masalah. Ya diujung, semua kebutuhan kayak kabeh, butuh apa jaluk kayak ngotak. Ya jangan sampai. Hendaklah kamu khawatir maksudnya anak manusia ojo bodoh, ojo lemah. Jadi biar kayak bisa sukses karena apa? Misalnya badan kuat sehat, ya anakku tuh sehat. Anakku berturun mangan berhp ngegame semono serata olahraga lor-loran semono kejo sampai kamu anakmu kowe biyen pinter karena apa belajar ya anakmu tuh belajar sampai Suki bisa seperti ini karena pinter jaga diri dari orang lain, pinter pencak silat ya anakmu diajari pencak silat yang hebat. Orang berkaraoke nyanyi menyonyo, kayaknya menyanyi menyonyo, jangan seperti itu. Diajari bisnis, diajari seterusnya sampai pinter koyonya dengan mereka khawatir kepada mereka, maksudnya ya akhirnya mengkhawatirkan anak turunnya, mengkhawatirkan sakit. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka takwa kepada Allah. Maksud dari perintah untuk takwa itu apa? Ya anakmu didik. Itu kan perintah untuk mendidik anak kan ada itu ayatnya. Didik ora ber sing tok pangan sadang pangan itu. Didik itu sampai semua ilmunya itu diajarkan. Dan mengatakan perkataan yang benar. Jadi perintahnya seperti itu. Ya qulu qaulan sadida. Maksudnya qaulan yang lurus, perkataan yang lurus, yang benar sesuai dengan syariat piye, anakmu sesuai piye, itu diadani kabeh. Ini ayat ini sebenarnya untuk orang-orang yang kaya itu. Orang-orang yang kaya, jelas-jelas seperti itu. Yang miskin foto-foto kirinya, foto-foto. Arah ngopok man. Ya wis penting ya nek iso meskipun saya kiri, saya usaha untuk anak saya dia bisa pinter, akhirnya luwih pinter kok aku, akhirnya kerja luwih hebat begitu lho kayak ngono memang miskin. Kan gitu yang dipikir aku kiri apa boleh, aku mang bodoh biyen ra sekolah boleh. Aku biyen sekolah bolos sampai aja bolos lha ngono kudune ngono lho. Malah aneh bolos tirun aku tak nang karena mau mesti ada dari kiri sampai jadi adanya pilpres kemarin jadi saya tahu mayoritas 70% Indonesia itu lulusannya dari SMP ya Allah SMP SMA wis S1 baru berapa persen S2 kok lah aku pinter belajar ya alhamdulillah aku ya udah pinter lah nah ini yang harus diperhatikan nek jenengan lulusan gol SD anakku SMP lulus SMP ora boleh wis rasa sekolahnya apa kok jadi harus dipikirkan untuk anaknya nanti harus lebih hebat jadi hebat di sini entah belajarnya nanti ilmunya tentang badannya, kekuatannya, fisiknya, mentalnya, dan lain sebagainya itu harus lebih hebat. Dan ini pun Allah Ta'ala besok ini yang dilakukan oleh orang tua saya. Semoga saya bisa lebih bikin anak saya lebih pintar daripada saya. Gitu. Orang tua saya dulu, SIG, tapi ilmu agamanya rendah. Tapi setelah dia nikah dengan belajar baik,
anaknya kudu luwih pinter kok pakai ngono. Wis aku sing golek duit wis belajar sing ngono. Kowe kudu ning pondok tak bayari. Jalan montok tak kei. Tak usahani ngono. Ya alhamdulillah sebelum beliau nikah anaknya wis sukses. Alhamdulillah maksudnya pinter agama lah. Suksesnya ora koyo sukses wong kaya. Penting pinter agama lulus pondok. Jadi bapak saya meninggal 2019 itu anaknya habis do mentas, maksudnya udah mendapat dari ketua siji do. Nah ketujuh anak laki, anak laki itu berarti tugasnya masing mbak ya mau dari ya. Yang ibu ya alhamdulillah itu sudah lulus pondok. Paling yang anak nomor 6 lagi harus beli baik. Beli lulusan pondok ya penting pernah MI, setelah SD, SMP-nya mondok pindah ke 5. Tapi setelah itu udah belajar Quran dari awal sampai akhir selama 3 bulan. Itu yang mengajarkan orang tuanya juga. Ya alhamdulillah. Jadi anaknya bisa jadi pinter-pinter mondok Quran, anak dari desa pinter. Bapaknya kalah, bapak saya masih kalah belajar dengan anak-anaknya. Tapi semangatnya, subhanallah. Jadi ini yang harus diperhatikan, harus ditanamkan. Aku bodoh, anakku orang oleh bodoh, dan ngono. Nah, masalahnya saya, Allah ya Rahman, saya ngajar di SMP 8. Terus anak beli tahu divisit, itu banyak kayak boil lu ya, kayak ngono ya. Ya Allah ya Rahman. Silakan. Jadi fakta nyata. Kalau semuanya ini mau ke kamu kan ada patung semacam. Ya, itu namanya Pak Sugianto yang punya. Ini kaitannya dengan apa namanya harta, barokah atau tidak atau apa namanya bahaya atau itu namanya haram atau tidak ya. Itu yang ada di sini di Jakarta luar biasa. Itu habis yang punya itu untuk menikah itu habis sampai istrinya masih hidup sekarang sudah sepuh. Hitungnya kepada saya biasanya anaknya sudah gila-gila. Nah, punya harta seperti itu tuh saya terus mikir apa benar dulu mencarinya tidak barokah atau tidak. Gimana menurut saya katakan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi gini. Pertama, aku mikir orang berkah ora sih. Aku mikirnya husnudon kuwi ilmu baik, dia bisa kaya masih ini. Dia kerjanya udah baik, hartanya banyak, dia sampai kaya. Kok akhirnya dia meninggal kok gak membagikan ilmu yang pada anaknya, itu kan kesalahan. Ini kesalahan yang harus diperbaiki. Untuk orang kita ini yang masih hidup nih loh, jangan sampai seperti itu. Jadi ilmu tetap harus diberikan. Ini saya ngapain? Aku wis husnudon sih. Meskipun akhirnya nanti loh misalnya Pak M. Sugi karena dengan cara-cara yang jelek dan mungkin kita berkait dengan kuno terus anaknya ya terus ya mungkin seperti itu. Tapi ya kembali lagi sih penting Edwin anak Edwin bisa terus ke usaha kita, dia harus lebih pintar dari kita. Gak cuma dunianya tapi akhiratnya yang penting. Yang penting nanti dunia dia bisa nyari, bahkan dunia itu juga harus diajari. Jadi seperti itu. Seperti belum obah sama kamu, dia dari itu diubah. Bahkan sering kali bahwa orang tua yang kaya raya, anaknya oleh rambut, dan seterusnya dia dimanja semuanya, baru dewasa nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang sering terjadi. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, jadi nanti akhirnya kok ya, alhamdulillah. Jadi intinya kita biasanya ya, ojo bahas itu mau dia. Meskipun itu fakta di mana-mana. Wis contoh paling mudah, sering terjadi gor panganan, bakso misalnya. Sehingga kalau paling dia, laris. Dan anaknya langsung maju gini. Bapak ibu so sampai aku jadi mau banyak anak sampai hebat-hebat bisa sekolah aneh
lulus kuliah baru gue anak rasa ngomong maju ke rasa gue salah sih mungkin kok ya menurut kan biasanya tetap kan sih jenenge anak sing suka sing orang itu ya rasa maju ke piye boleh karek maju iki kowe memori ini kan paling prakon ya makanya SMP sukses jadi dokter ya jadi dokter sing jadi insinyur nah sing misalnya sing bodoh rasa misalnya kan biyen bantu bapak berarti ya dikei ilmune banget itu mau ben bisa maju ki kan ngono kudune masa apa jenenge resep rahasianya sampai dia dibawa mati kan orang tetap mana ya ya Allah ya Rahman itu baru masalah makanan bener ya Allah maksud kayak bawa mati dia lebih bagikan kepada anaknya kan dia sukses di dunia ini juga harus dipikirkan kok karena ya boleh menang jadi ini yang harus diperhatikan kan seringkali seperti itu. Kalau orang tuanya udah sukses, padahal udah bangun karir dari kecil, susah. Mulai cerita, aku biar susah, nah saya kan hebat, tapi anaknya baru ini susah. Lah diajari kehidupan ini, lah diajari, jangan seperti itu. Anak diajari itu. Jadi usahakan untuk dunia yang mana untuk akhirat lebih lagi, gitu harusnya. Ngerti ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.